Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3375 sampai bab 3376. Saat ini, di gunung belakang Pulau Abadi Cihang, Guanyin dipenggal dengan ekspresi bingung di wajahnya. Awalnya, ujung pedangnya diarahkan langsung ke tenggorokan Ye Chong, dan dia akan mengakhiri pertempuran. Namun, pada saat kritis ini, Ye Chong dan Liu Jing tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Guanyin tertegun sejenak, tapi bagaimanapun juga, dia adalah ahli kultivasi. Dia segera menyadari bahwa pihak lain menggunakan semacam mantra luar angkasa. Guanyin mulai mencari kekurangan di mana-mana. Namun setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Ini hanya menunjukkan bahwa mantra luar angkasa lawan sangat kuat. Ini saja sudah cukup untuk mengejutkan Guanyin. Ada kilatan keterkejutan di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh ketenangan. Dia tahu bahwa mantra semacam ini tidak akan bertahan selamanya, dan Ye Chong serta Liu Jing pada akhirnya akan muncul lagi. Jadi, Guanyin mulai menunggu dengan tenang di tempatnya. Hanya Yin Zuer dan dia yang masih berada di dalam gua. Faktanya, Xing Xin ada di sana, tetapi Xing Xin tidak terlihat dan dia tidak dapat melihatnya. Namun Guanyin sangat sabar dan memiliki hati yang seperti gunung. Seiring berjalannya waktu, tidak ada suara lain kecuali suara tetesan air di dalam gua. 1 jam penuh berlalu, Yin Zuer sedikit tidak sabar. Namun, bagi seorang praktisi tingkat Guanyin, ini hanyalah momen singkat. Akhirnya, Ye Chong dan Liu Jing tiba-tiba muncul di ruang tidak jauh, dan dengan sedikit suara, retakan, mereka jatuh dari celah di ruang tersebut. Xin Xin jatuh ke tanah begitu dia muncul, wajahnya pucat karena kelelahan melakukan mantra luar angkasa. 3 orang tiba-tiba muncul, mengejutkan Yin Zuer. Tapi Guanyin of Destiny menunjukkan cibiran dan berkata, "Haha, nak, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi." Saat dia mengatakan itu, Guanyin of Destiny mengayunkan pedangnya lagi dan bergegas ke depan. Cahaya pedang itu seperti kilat, ambil Ye Chong secara langsung. Namun, Ye Chong tidak panik saat ini. Dengan pemikiran di benaknya, cahaya pedang hijau terbang dari sampingnya. Itu adalah pedang ilahi King Di. Tapi kali ini, kekuatan yang mengaktifkan pedang ilahi Kaisar Azure sangatlah kuat. Kemudian, hanya terdengar suara dang saat pedang ilahi Kaisar King dan pedang Guanyin bertabrakan, menghasilkan suara emas dan besi yang tajam. Avalokitesvara terkena kekuatan yang sangat kuat. Lengannya benar-benar mati rasa, dan gerakan pedangnya berhenti seketika. Ye Chong sebenarnya dengan mudah memblokir pedang Guanyin. Guanyin sangat terkejut, bagaimana ini mungkin? Ye Chong, yang sebelumnya dikejar dan dipukuli, sekarang mampu menahan serangannya. Dia memandang Ye Chong dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, Guanyin memperhatikan sesuatu yang aneh pada Ye Chong. Kenapa ada bekas bibir merah di wajahmu?" tanya Guanyin heran. Berdiri di samping Ye Chong, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Wajahnya sangat kemerahan, tapi ini bukan karena rasa malu, tapi karena apa yang dia dan Ye Chong lakukan di celah ruang angkasa dalam 1 jam terakhir.
Teknik istirahat ganda Ye Chong pada dasarnya bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setiap kali Ye Chong terluka parah, dia dapat menggunakan teknik istirahat ganda ini tidak hanya untuk pulih dengan cepat, tetapi juga untuk mendapatkan peningkatan yang besar. Dan wanita itu juga dapat meminjam kekuatan Ye Chong untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan Liu Jing sudah seperti dewa tanah di Zoutian Agung, dan telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan Ye Chong bahkan lebih besar, dan dia sudah menjadi pendaki tingkat 9. Saat ini, Guanyin bukan lagi lawan Ye Chong. Ketika Ye Chong mendengar ini, wajah lamanya memerah dan dia dengan cepat menghapus bekas lipstik di wajahnya. "Tidak, apa yang terjadi dengan sepatumu?" Guanyin bertanya lagi. Ye Chong menunduk dan hampir memuntahkan darah. Ternyata setelah menyelesaikan pekerjaannya tadi, ia mengenakan pakaian dalam keadaan panik di kegelapan, dan tanpa sengaja ia memakai sepatu yang salah. Kaki kiri Liu Jing memakai sepatunya sendiri. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak heran tempat itu sedikit ramai. Liu Jing berdiri di samping, tampak sangat malu. Namun, memakai sepatu yang salah tidak mempengaruhi kekuatan Ye Chong. Guanyin, aku tidak punya keluhan denganmu, dan kamu juga membalaskan dendam adik perempuanmu. Sekarang aku akan mengampuni hidupmu. Kita seimbang, dan kamu bisa pergi." Mendengar kata-kata ini, Guanyin menjadi geram. Nada yang keras sekali. "Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu?" teriak Guanyin. Setelah mengatakan itu, sosok Guanyin bergerak dan bergegas maju lagi. Ye Chong mendengus dingin, bergegas maju, dan bertarung dengan Guanyin. Untuk sementara waktu, serangan Guanyin menjadi semakin sengit, dan setiap pedang terdengar seperti menembus udara, mencoba menerobos pertahanan Ye Chong. Tapi keterampilan gerakan Ye Chong bahkan lebih indah. Pedang ilahi Kaisar Hijau ada di sampingnya, dan cahaya pedang itu seperti air, dengan mudah menyelesaikan setiap serangan Guanyin. Pertarungan antara keduanya berlanjut di dalam gua, dengan cahaya pedang berkedip dan energi yang menyebalkan terus-menerus bertabrakan. Sosok Ye Chong dan Guanyin bergerak begitu cepat di dalam gua sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Liu Jing menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan gugup. Dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Ye Chong telah tumbuh, tapi dia tahu betul betapa menakutkannya Guanyin ini. Sekarang dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Ye Chong bisa mengalahkan Guanyin. Akhirnya, setelah lebih dari 10 putaran, pedang ilahi King Di menangkap kelemahan ilmu pedang Guanyin, dan terbang dengan pedang, menembus titik vital lawan. Guanyin harus menyingkirkan pedangnya dan kembali bertahan. Kemudian hanya terdengar suara, dang, dan pedang ilahi Kaisar King mengenai pedang Guanyin, yang dikejutkan oleh kekuatan pedang ilahi Kaisar King dan mundur beberapa langkah. Ye Chong menyarungkan pedangnya, memandang Guanyin, dan berkata dengan tenang, "Guanyin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Maukah kamu pergi?" Guanyin merasa malu saat ini. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi lawannya. Ye Chong bisa saja bunuh diri dengan serangan pedang tadi. Dia tahu bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan berakhir seperti adik perempuannya. Memikirkan hal ini, Guanyin mendengus dingin dan mencabut pedangnya.
Matanya menyapu Yin Zuer, tampak ragu-ragu sejenak tapi akhirnya berbalik dan pergi, menghilang ke kedalaman gua. Melihat Guanyin telah pergi, Liu Jing dan Yin Zuer menghela nafas lega. Ye Chong, kamu sangat kuat, Liu Jing memuji. Ye Chong tersenyum, ini semua berkat kamu. Liu Jing tersipu, apa yang kamu katakan? Ye Chong berkata dengan cepat, tidak, maksudku, berkat Sin Sin, aku bisa melarikan diri dari bahaya hari ini, berkat mantra luar angkasa Sin Sin. Karena itu, kedua orang itu berjalan cepat ke Sin Sin untuk memeriksa kondisi fisiknya. Untungnya, Sin Sin terlalu banyak bekerja dan hanya bisa istirahat sebentar. Yin Zuer bertanya dengan bingung, adakah di antara kalian yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ye Chong tersenyum dan hendak menjelaskan kepada Yin Zuer ketika dia tiba-tiba merasakan perubahan mendadak di dunia. Apa yang terjadi? Sepertinya kekuatan yang kuat sedang dihasilkan. Liu Jing juga merasakannya. Ye Chong mengerutkan kening dan berkata, ayo keluar dan melihat. Cihang Xiadao, alun-alun utama. Pertarungan antara dua orang kuat telah berakhir. Pertarungan antara dua orang seperti bumi runtuh, mengguncang seluruh pulau. Dan bahkan jika Komandan Cihang mengambil tindakan putus asa dan membakar nyawanya sendiri, dia tetap bukan tandingan Xiao Qiang. Inilah kekuatan para dewa. Pada saat ini, Xiao Qiang membawa tubuh Jenderal Cihang dan berdiri di depan semua orang, seperti dewa, dengan senyuman seperti menatap semut. Ekspresi kepala Cihang masih dipenuhi keengganan, dan hidupnya telah terkuras habis. Murid Pulau Abadi Cihang dan para pemimpin muda yang datang ke konferensi dakwah terkejut melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa kepala Cihang, orang terkuat di hati mereka, yang dapat membuat mereka berkembang hanya dengan berbicara, benar-benar terbunuh seperti ini. Jadi seberapa kuatkah Xiao Qiang ini? Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi sebagian besar adalah ketakutan. Mereka bahkan tidak dapat memahami betapa kuatnya Xiao Qiang ini. Xiao Qiang berdiri di tengah podium, kakinya berlumuran darah Jenderal Cihang, tetapi tidak ada bekas gejolak di wajahnya. Matanya menyapu murid-murid di sekitarnya dengan dingin, dan suaranya terdengar seperti es. Orang tua yang keras kepala ini sudah mati. Siapa yang ingin menjadi seperti dia? Sekarang dia bisa berdiri. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Melihat Ci bersama mereka dengan situasi menyedihkan yang dialami kepala penerbangan, siapa yang berani melawan Xiao Qiang? Kekuatan Xiao Qiang membuat mereka merasa sangat tidak berdaya dan putus asa. Semua orang menundukkan kepala. Bagus sekali, mulai sekarang kalian semua harus menuruti perintahku. Tapi jangan khawatir, selama kalian mengikutiku dengan setia, kalian akan mendapat banyak manfaat. Pada saat yang sama, Ye Chong, Liu Jing, dan Yin Zuer telah tiba di luar gua. Ye Chong membawa Sin Sin, yang hampir tidak berbobot, dan mereka berdiri di atas batu besar di puncak gunung, menatap ke bawah ke arah gua. Persegi besar. Gunung ini tidak rendah. Dari sini alun-alun tampak seukuran kotak korek api, dan orang-orang di atasnya hanyalah titik-titik hitam. Kecuali mata Dewa Naga Ye Chong, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun, semua orang juga melihat perubahan warna tadi.
Tapi Ye Chong melihat dengan jelas bahwa kepala Cihang lah yang membakar hidupnya dan menerobos ke alam surga dan menjadi makhluk surgawi. Sebuah kekuatan dahsyat dihasilkan, menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Kemudian, Ye Chong melihat bahwa meskipun Master Cihang untuk sementara dipromosikan menjadi manusia surgawi, dia tetap bukan tandingan orang lain. Dan orang itu adalah makhluk surgawi sejati. Ye Chong tidak mengerti mengapa makhluk surgawi muncul di sini. Kemudian, Ye Chong melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Qiang membunuh Jenderal Cihang. Ye Chong sangat terkejut dengan kekuatan Xiao Qiang. Ini bahkan lebih kuat daripada makhluk surgawi yang datang ke desa Nantianmen. Ye Chong tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi melihatnya, kata Ye Chong kepada Liu Jing dan yang lainnya. Sebelum pihak lain bisa menjawab, Ye Chong menghindar dan sudah turun gunung. Liu Jing hanya bisa melihat dengan cemas ke tempat Ye Chong menghilang. Yin Zuer terlihat sangat tenang dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu sudah jatuh cinta dengan pria ini? Kemana kalian berdua pergi saat kamu menghilang?" Mendengar pertanyaan Yin Zuer, Liu Jing tersipu, tidak apa-apa, aku juga tidak tahu." Di sisi lain, Ye Chong dengan cepat mendekati arah alun-alun utama. Karena Xiao Qiang dan kepala Cihang menarik semua perhatian, Ye Chong tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Segera, dia sudah mendekati tepi alun-alun utama. Namun, karena dia tahu betapa kuatnya Xiao Qiang, Ye Chong tidak berani mendekat. Dia hanya bisa berhenti di tempat di mana dia hampir tidak bisa mendengar suaranya tetapi tidak akan ditemukan oleh Xiao Qiang. Lalu, Ye Chong mendengar apa yang dikatakan Xiao Qiang kepada semua orang. Dia mengerutkan kening. Anak-anak muda ini sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai pemimpin di dunia seni bela diri. Untuk menyerahkan mereka semua, sepertinya Xiao Qiang ingin terlibat dalam dunia seni bela diri. Kapan para dewa mulai peduli dengan dunia seni bela diri di Tiongkok? Ye Chong bingung. Kemudian, Ye Chong mendengar Xiao Qiang mengajukan permintaan lain. "Oke, sekarang saya ingin kalian semua meletakkan segalanya dan mencarikan seseorang untuk saya. Namanya Ye Chong." Hati Ye Chong tergerak, dan dia memang mengincar datang. "Saya sendiri." Tampaknya makhluk surgawi itu seharusnya sudah mengetahui tentang Mo Liqing dan dunia lain. Jika tidak, mengapa makhluk surgawi mencari saya? Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia melihat Chen Jie tiba-tiba muncul dari kerumunan. "Tuan, aku..." Chen Jie berlari ke arah Xiao Qiang, terlihat sangat tersanjung. Xiao Qiang memandang Chen Jie dengan dingin. Chen Jie sangat ketakutan hingga kakinya melemah dan dia berlutut di tanah, tampak seperti budak. "Ada apa denganmu?" Xiao Qiang berkata dengan tidak senang. Chen Jie berkata, Aku kenal Ye Chong." "Apa? Kamu kenal Ye Chong, benarkah?" Xiao Qiang bertanya. "Ya, saya benar-benar tahu bahwa dia ada di dekat sini. Dia juga datang untuk menghadiri pertemuan penginjilan." Melihat Chen Jie mengkhianati dirinya sendiri, Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Tapi dia tidak marah. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Chen Jie. "Benarkah? Di mana dia?" Chen Jie menggaruk kepalanya dan berkata, "Ya, dia pergi di tengah
dan kemudian dia tidak tahu kemana dia pergi. Kiri di tengah, kamu tidak tahu kemana dia pergi, alisnya. Mendengar ini, Ye Chong menghela nafas lega. Untungnya, Chen Jie tidak tahu apa yang dia lakukan, dan Xiao Qiang tidak tahu bahwa Yin Zuer ditawan di gunung belakang. Xiao Qiang berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu bagaimana berbicara omong kosong di sini. Saya pikir kamu ingin mati." Chen Jie ketakutan dan segera berkata, "Tidak, tidak, tidak, Tuan yang hebat. Meskipun Ye Chong tidak bisa ditemukan, tapi di sini dan 3 selir Ye Chong." "Nyonya apa?" Xiao Qiang bertanya. Chen Jie segera menunjuk ke arah Zhou Qiong, Gong Qianyu dan Wang Sui. Mereka adalah simpanan Ye Chong, kata Chen Jie. Semua orang di sekitar mereka segera melihat ke arah Wang Sui dan yang lainnya. Untuk beberapa waktu, terjadi banyak diskusi. Faktanya, seseorang telah memperhatikan ketiga keindahan ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketiga wanita cantik ini adalah simpanan dari pria yang sama. Apalagi mereka bertiga sebenarnya saling kenal. Yang juga terkejut adalah Xiao Qiang. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak menyangka dunia fana begitu terbuka sekarang. Itu benar-benar membuka mata saya." Wajah cantik Wang Sui memerah. Seperti bunga di halaman dalam pengadilan surgawi timur. Kapan dia pernah difitnah seperti ini? Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan marah, "Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Siapa Nyonya Ye Chong? Apakah kamu ingin mati?" "Ya Tuhan, lihat, dia belum mau mengakuinya. Tapi selama ini saat dia menangkap mereka 3, Ye Chong akan muncul cepat atau lambat," kata Chen Jie. Ekspresi Schadenfreude muncul di matanya. Bersambung.